GM Sehat, GM kuat, GM tapak. Selamat malam guys, kembali lagi dengan saya Vira Temila di channel Generasi Muda Official. Di sini kita kedatangan tamu spesial nih dengan Bapak Pembina Generasi Muda FC dengan Bapak Juhaini. Jadi di sini saya ingin tanya-tanya mengenai seputar Generasi Muda FC. Dari tahun berapa Generasi Muda ini berdiri atau bentuknya? Terima kasih sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya melanjutkan pertanyaan berdirinya tahun berapa Generasi Muda ini, sebelumnya klub Generasi Muda itu waktu itu saya masih SD, masih kelas 6. Waktu itu masih kelas 6, ikut turnamen sepak bola di Raseta atau di Buniaga Seri dengan open. Nah, kebetulan Generasi Muda itu menjadi juara dombakan, sebagai juaranya. Nah, di situ pada tahun 1980 bulan Oktober, disitulah berdirinya dan bentuknya Generasi Muda, ya. Tapi bukan Generasi Muda waktu itu Porsipal, Persatuan Pemuda Al Ikhlas, ya. Akhirnya mengikuti turnamen oleh Pak Kiai, dibentuklah jangan Porsipal. Karena apa? Karena di bawah Al Ikhlasnya tidak boleh. Akhirnya dibentuklah Mustika Remaja. Nah, di situ Mustika Remaja juga tidak baik. Akhirnya Generasi Muda. Kenapa Generasi Muda? Ya, disitulah dibentuklah Generasi Muda. Kenapa kita diberi nama Generasi Muda FC nih Pak? Oh iya. Kenapa diberi nama Generasi Muda? Karena pada waktu itu seperti sekarang, dulu juga ada bentuk kesenian, yaitu seperti calung, ya. Nah, di situ semuanya generasi muda. Ada di bidang keagamaan, ada persidahan, kemudian keseniannya itu calung, ya. Kemudian generasi mudanya itu ada olahraganya juga, bukan sepak bola aja waktu itu, yaitu bola voli, ya. Yaitu pada tahun 1985. Nah, disitulah dibentuklah, ya. Sudah dibentuk, kemudian ada turnamen-turnamen, ya, turnamen dan akhirnya Generasi Muda lah yang lebih maju itu sampai melanglang buana ke tingkat kabupaten, kemudian tingkat ya dengan Bekasi sudah terkenal nama Generasi Muda. Kenapa disebut Generasi Muda? Karena yang membidanginya dan juga yang menggerakkannya itu anak-anak muda semua, ya. Itu baik pemudinya, baik pemudanya. Akhirnya disebutlah Generasi Muda. Halo, boleh tahu nih Pak, siapa saja orang-orang yang terlibat di dalam Generasi Muda FC ini? Orang-orang yang terlibat dalam Generasi Muda ini semuanya udah pada almarhum, ya. Yang pertama orang tuanya pendiri dua Pak Abdul Mujib, kemudian Pak Adang, kemudian Pak Injat, ya. Banyak almarhum yang mengurus di sini. Nah, tahun 1980 bulan Oktober dibentuklah, ya, pas dengan Sumpah Pemuda, ya, tanggal 28 Oktober. Nah, itulah, ya, orang-orang yang di sana, orang-orang almarhum udah jadi almarhum semuanya, itu banyak sekali jasa-jasanya sampai dia itu mendirikan anak-anak muda itu jangan sampai ke narkoba, jangan sampai dengan permainan waktu itu masih anak-anak itu masih hura-hura. Nah, ada kegiatan dalam olahraga ini, baik itu dari olahraganya, dari keseniannya, kemudian dari rohaniannya, itu akhirnya sampai anak-anak itu berkumpul dengan positif, ya, bukan
berkumpul dengan yang tapi seperti sekarang ini, ya, yaitu apa yang begitu ada benak untuk direncanakan besok jadi rencanakan. Itu aja, ya. Jadi yang orang-orang yang dibalik untuk itu semuanya sudah pada almarhum, ya. Mudah-mudahan almarhum semuanya yang telah membentuk keluarga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dan memberikan diterima iman Islamnya. Amin. Di mana lokasi pertama kali generasi muda FC ini? Lokasi karena di situ kita di Buniaga waktu itu luas, pemain-pemain generasi muda itu di mana-mana, ya. Orang Gempol, orang mana. Nah, pastinya di rumahnya Pak Adang Rahmat waktu itu menjadi ketua. Pak Adang Rahmat, yaitu lokasinya dekat masjid Al-Ikhlas. Di pinggir waktu itu rumahnya ada belandongan yang sangat luas sekali. Nah, disitulah dibentuklah, ya, tahun 1980 itu. Nah, di situ menjadikan sekretariatan dalam bidang olahraga. Dan disitulah lokasinya di rumahnya Pak Adang, ya, sampai tahun 1987. Karena Pak Adang itu dari tahun 80 sampai 87 memegang generasi muda ini. Kemudian tahun 87-nya itu dia kali memegang Tunas Muda. Nah, disitulah dipegang lagi generasi muda di bawah naungan Bapak Jok Supani tahun 87 itu. Lokasinya ada di rumahnya Bapak almarhum Bapak Leman Sulaiman di Gang Remaja 1, ya. Bapak Erwin di situ jadi sekretariatan generasi muda. Selanjutnya nih ya Kak, apa saja yang pernah diraih oleh generasi muda FC ini? Dalam peraihan atau prestasi dalam generasi muda sejak saya menjadi pemain bola, yaitu tahun 83 saya udah mulai ikut waktu itu kelas 2, kalau salah kelas 2 SMP, ya. Saya udah mulai. Nah, disitulah mengikuti turnamen internal atau turnamen yang karena generasi muda itu di bawah naungan Tunas Muda. Nah, di Tunas Muda ada turnamen, ya, internal itu yaitu di bawah naungan Tunas Muda ada 9 klub. Nah, disitulah generasi muda sampai belum pernah juara pertama, tapi masuk final, juara kedua, juara ketiga, dan juga mengikuti turnamen di luar Tunas Muda seperti di Kalangsari sampai juara kedua, terus di Gempol sampai juara pertama. Itulah, ya, prestasi-prestasi. Waktu itu saya jadi pemain bola sampai saya dipanggil mewakili Tanjung Pura, yaitu di tingkat Kabupaten Karawang, yaitu Persita Karawang tahun 89 sampai 91, 3 tahun. Kemudian prestasi saya lagi anak-anak pada menikah jadi pakem tahun 92, ya, tahun 92 generasi muda itu pakem karena anak-anaknya juga pada menikah lagi, kemudian saya sendiri, ya, membentuk lagi yaitu anak-anak sekarang, tapi alhamdulillah, ya, berkat binaan dari saya banyak anak-anak sekarang itu pada sukses semuanya sampai dipanggil seleksi Persib, ya, karena apa? Dia ikut Hornas itu umur 15 tahun ke bawah di tingkat kabupaten. Menurut pendapat Bapak nih, bagaimana perkembangan generasi muda FC saat ini?
generasi muda saat ini itu lebih baik daripada yang kemarin-kemarin. Waktu itu saya sampai mengembangkannya itu sendirian aja, tidak ada teman untuk membantu, cuma saya sendiri aja supaya anak ini menjadikan pemain bola yang berbakat. Tapi sekarang alhamdulillah banyak sekali mantan-mantan dan juga anak yang berpendidikan untuk mengembangkan daripada klub yang telah ditinggalkan atau klub yang dia pernah berdomisili di situ. Akhirnya alhamdulillah sekarang lebih maju lagi daripada 15 tahun ke belakang, ya. Alhamdulillah sekarang perkembangannya juga lebih pesat lagi, sampai generasi muda itu bukan di bidang olahraga aja, tapi di bidang kerohanian, bidang sosial, dan juga di bidang bidang yang lain juga ada. Itu aja. Ada nggak sih Pak harapan terbesar Bapak yang belum terwujud di generasi muda FC ini untuk sekarang ini? Saya sebagai pembina di generasi muda ini sangat mengharapkan sekali kepada kepengurusan ini, yaitu untuk mengembangkan anak-anaknya itu lebih besar lagi, ya. Bukan nama generasi mudanya aja, tetapi anak-anaknya aja, ya. Anak-anaknya juga harus mengembangkannya itu, bakatnya itu lebih tinggi lagi ke klub-klub yang ada di Kabupaten Karawang, ya. Kemudian dikembangkan lagi ke klub-klub yang ada di Kabupaten Bekasi, supaya anak itu prestasinya itu lebih tinggi lagi. Nah itulah, ya, tujuan saya, jangan sampai si anak itu mengembangkannya itu di daerah sendiri, ya. Kalau udah pinter, silakan kembangkan prestasinya di klub-klub yang lain. Itu tujuan saya. Sudah siapkah penerus-penerus Bapak saat ini untuk melanjutkan generasi muda ini? Untuk penerus generasi muda, insya Allah, lihat dari struktur keorganisasian sekarang itu lebih memfokuskan di bidangnya masing-masing, ya. Sampai saya juga kaget, kok generasi muda dulu sampai dengan sekarang itu beda, ya. Nah, kemudian alhamdulillah anak-anak dengan ilmunya masing-masing, ya, dengan bakatnya masing-masing, mengembangkan ilmunya sampai dia itu di kepengurusan generasi muda itu dia itu ingin mengembangkan bakat-bakatnya, ya. Tapi saya merasa optimis dengan kepengurusan sekarang itu, dengan betul-betul dia itu bertanggung jawab dalam bidangnya masing-masing. Siapakah orang yang paling berpengaruh menurut Bapak di generasi muda pada saat ini? Orang yang berpengaruh dulu, sebelum ada organisasi ini, sayalah yang berpengaruh sampai anak-anak itu takut kepada saya. Dan juga setiap ada acara apa aja, kalau tidak didului oleh saya tidak maju. Nah sekarang alhamdulillah di struktur organisasi ini orang yang berpengaruh adalah si pendiri, ya. Dia pendiri 1 dan pendiri 2. Kalau dia kebetulan dalam keilmuannya juga di atas rata-rata dengan kepengurusan atau keanggotaan generasi muda ini. Nah itulah orang yang berpengaruh pada saat ini, yaitu kepengurusan 1 dan pendirian 1 dan pendiri 2. Insya Allah kita sebagai anggota generasi muda percaya kepada kedua orang ini, generasi muda akan lebih maju lagi 3 langkah atau 4 langkah ke depan. Terakhir nih Pak, dari saya, apa harapan Bapak bagi generasi muda pada saat ini? Harapan saya pembina di generasi muda ini sangat berterima kasih kepada kepengurusan. Mudah-mudahan kepengurusan sekarang itu lebih memajukan lagi generasi muda
dan juga anak-anak muda. Tidak ada kegiatan-kegiatan yang negatif sekarang, tapi alhamdulillah dengan kepengurusan ini di bidang-bidang masing-masing, generasi muda lebih maju lagi, apalagi sekarang akan berbadan hukum. Dan juga saya sarankan kepada kepengurusan ini harus lebih jeli lagi dan juga harus lebih tambah lagi, karena pengurusan generasi muda atau pengurusan olahraga ini tidak ada uang untuk tip untuk pembayaran, tapi dengan ikhlas untuk memajukan pemuda di lingkungan Buniaga khususnya, dan umumnya di lingkungan Kelurahan Tanjung Mekar ini. Terima kasih. Oke guys, sekian obrolan santai kita pada konten kali ini bersama Bapak Pembina Generasi Muda FC. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya